dipersembahkan oleh, didukung oleh Para penonton, netizen, hadirin, para paslon, kita masuk ke segmen 2, peraturannya masih sama dengan sesi sebelumnya. Akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing paslon dan waktu tertentu. Kemudian jawaban-jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Sudah siap? Saat ini untuk melindungi kesehatan warga Jakarta telah dilakukan berbagai macam program. Namun belum ada program yang tampaknya berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif. Contoh sederhana, data BPS 2015 menunjukkan buruknya sanitasi di mana lebih dari 1 juta warga Jakarta belum berjamban sehat. Sementara laporan terbaru Koalisi Smoke Free Jakarta menunjukkan ada sekitar 70% tempat umum yang melanggar perda kawasan dilarang merokok. Artinya mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya, sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit. Pertanyaannya adalah untuk paslon 3 dalam waktu 2 menit. Bila Anda terpilih, terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan agar kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan, namun lebih ke arah pencegahan akar masalahnya. Silakan. Kita menginginkan setiap keluarga di Jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di Jakarta membuat keluarga jadi sehat. Dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat, mencegah dari berbagai macam penyakit, baru kemudian bicara mengenai pengobatan bila sakit. Memang selama ini bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat fokusnya pada pengobatan. Nah, ketika kita bertugas, maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Kita akan merekrut tenaga-tenaga medis yang akan berkeliling di kampung-kampung memastikan bukan saja keluarga sehat, lingkungannya juga sehat, dan mendeteksi potensi-potensi masalah. Tidak boleh di Jakarta ada anak kelaparan. Saya datang di sebuah tempat di Jakarta Utara, tempatnya dekat Koja, seorang nenek yang ketika ditemui bukan saja renta, tapi mengatakan lapar saya Pak. Ini tidak boleh terjadi jika kita memiliki petugas ini mendeteksi. Lalu yang kedua, dari sisi penyelenggaraannya, pemerintah akan memastikan bahwa ketika ada masalah, ada dukungan sumber daya, personalia untuk menyelesaikannya. Jadi mereka yang berkeliling, mereka yang memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan, justru dibereskan. Bila ini kita kerjakan, maka aspek pengobatan yang sering kemudian muncul menjadi problem karena kepadatan luar biasa, justru bisa kita cegah sama-sama. Konsentrasinya pada memastikan warga sehat, lingkungan sehat, dan memiliki personalia yang hadir di tempat itu. Demikian. Baik, langsung saja kepada paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda adalah 1,5 menit. Silakan. Program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati. Puskesmas sebagai garis terdepan layanan kesehatan harus menekankan kepada aspek preventif dan promotif. Setiap saat para petugas-petugas ini akan datang ke rumah-rumah warga untuk mengecek kesehatannya. Apakah ada TBC, apakah ada penyakit diare, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu, ketuk pintu layani dengan hati. Dengan hati betul-betul. Yang kedua adalah dengan membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah. Bedah rumah kita sekaligus dengan sanitasi yang baik.
Yang nomor 3 yang kita lakukan adalah dengan mengefektifkan PKK dan Dasawisma untuk memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat yang rentan terhadap penyakit-penyakit menular. Kegiatan ini sudah kita lakukan dan sekarang kami mempunyai data yang valid tentang keluarga-keluarga yang seperti ini. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warga apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas derajat kesehatan mereka. Ini kita lakukan terus-menerus. Dan yang terakhir, dengan membangun RPTRA, ruang terbuka ramah anak di masing-masing wilayah. Setiap RW nanti akan kita bangun RPTRA, terutama yang padat penduduknya. Terima kasih. Ya, langsung saja dari paslon 3, silakan kembali ditanggapi dalam waktu 1,5 menit. Nama programnya OK-OCare. Kita sudah mengidentifikasi lebih dari 100.000 peserta baksos yang kita datangi di seluruh wilayah Jakarta. Kita melihat dari 8,4 triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kuratif. Kita ingin ubah paling tidak 2 kali lipat sekarang menuju ke promotif preventif. Program OK-OCare akan memastikan pola hidup sehat. Saya membawa contoh Ibu Dahlia Alwi yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan makan makanan sehat. Makan makanan yang sehat dan dengan program OK-OC dia bisa mengembangkan usahanya. Selain itu kita harus mulai belajar berolahraga yang rutin, lari, senam. Ibu-ibu saya senam di berbagai tempat menunjukkan bahwa kalau kita bergaya hidup sehat, insya Allah biaya nanti kesehatan akan menurun. Karena kalau kita memiliki semangat untuk pola hidup sehat, kita akan mampu untuk mengurangi biaya-biaya yang sekarang tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Karena kalau banyak sekali sakit yang diakibatkan oleh sakit jantung, karena pola hidup, diabetes dan lain sebagainya akan membahayakan pembiayaan universal healthcare bagi kita semua. Mari kita berpola hidup sehat dengan OK-OCare. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan semuanya dari pendukung paslon 2, paslon 3. Ini adalah akhir dari sesi di mana pertanyaan berasal dari panelis. Dan kita akan masuk kepada bagian selanjutnya yaitu pertanyaan dari komunitas. Sebelum itu saya minta aplaus yang meriah untuk paslon 2 dan paslon 3. Baik, sebelum saya panggilkan wakil dari komunitas, saya bacakan dulu peraturan untuk bagian ini. Yang pertama, masing-masing komunitas diberi kesempatan mengajukan hanya 1 pertanyaan yang sama kepada paslon. Pertanyaan disampaikan oleh 1 orang dari perwakilan komunitas. Materi pertanyaan akan diambil dari wadah khusus yang tampak di depan mereka. Mereka akan mengambil seperti undian sehingga mereka sendiri tidak tahu mana yang akan dijadikan pertanyaan. Sekian banyak pertanyaan diolah bersama dengan tim panelis, ditaruh di dalam wadah itu. Paslon akan diberi waktu bergantian untuk menjawab dan kemudian menanggapi jawaban paslon lainnya. Baik, kita akan langsung mulai. Saya minta pada kesempatan yang pertama, silakan perwakilan dari komunitas atau masyarakat UMKM. Silakan diambil dulu. Boleh, Ibu? Ya. Sebelum dibacakan, harap disebutkan namanya. Nama saya Hermawati Setiorini. Saya mau bertanya, Pak Cagup, dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodalan. Walaupun saat ini memang ada program KUR dengan bunga yang lebih rendah dan katanya bisa tanpa agunan. Tapi kenyataannya kami tidak bisa mendapatkan KUR tersebut karena bank tetap minta agunan. Kalau Bapak terpilih, kira-kira terobosan apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu dari komunitas UMKM. Kita boleh tepuk tangan. Langsung saja dijawab oleh paslon 2 terlebih dahulu. Waktunya 1,5 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari UMKM.
Mungkin Bapak Ibu ingat 2 tahun terakhir Face dan Gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank. Kenapa kami minta buka rekening bank? Ini dalam rangka untuk mempelajari arus kas usahanya. Kadang-kadang UMKM minta kredit, dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan. Sehingga kita tidak tahu dia kebutuhannya berapa. Pemberian kredit ini kami menyediakan 1 triliun 1 tahun. Ternyata kami hanya mampu menyalurkan 300 miliar per tahun. Kenapa? Bukan soal jaminan. Khusus yang dagang di pasar kami malah lebih enak. Maka kami mendorong semua orang punya rekening bank. Nah, apa yang saya lakukan? Kami juga mulai membebaskan BPHTB. Kami ingin semua aset Bapak Ibu memiliki sertifikat tanpa membayar pajak BPHTB. Kalau di atas 2 miliar boleh ditangguhkan. Untuk apa? Ini juga sebagai permodalan. Tapi bagi kami memberikan kredit bukan soal jaminan sebetulnya, tapi soal arus kas Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu. Kami juga menawarkan malahan yang baru adalah 80-20. Di tempat RPtra kami sudah membuat pupuk, ada pusat pengembangan usaha kecil. Ini juga intinya apa? Kami ingin semurah mungkin. Bagi hasilnya 80, untuk yang berhasil kami 20. Tetapi syarat yang kami minta, tolong uangnya semua dimasukkan ke bank. Yang paling penting bagi kami memberikan kredit adalah arus kas. Terima kasih. Pak Basuki, waktunya habis. Saya langsung beri kesempatan kepada paslon 3, 1,5 menit juga untuk menjawab. Apakah Pak Sandi ingin dibacakan lagi pertanyaannya? Sudah. Sudah cukup, silakan 1,5 menit. Terima kasih Bu Hermawati. Alhamdulillah hampir 15 tahun lebih saya mendalami pemberdayaan UMKM. Ada 3 masalah utama. Pertama, lahan usaha. Banyak sekali UMKM yang tidak memiliki kepastian lahan usaha. Kami punya program OKOC yang memastikan garasi inovasi dan lahan usaha untuk para UMKM. Kedua adalah masalah pemasaran. Alhamdulillah dengan jaringan OKOC kami sudah bisa menghadirkan OKOC Mart. Ini adalah bukti bahwa dengan pemasaran yang berjejaring, insya Allah kita bisa berpihak kepada para pedagang kecil. Kita hadirkan sistem pemasarannya. Ketiga, Bu Hermawati bercerita tentang permodalan. Saya kebetulan di bidang usaha, keuangan, dan permodalan. Saya mengerti pengusaha itu dipersulit untuk mendapatkan permodalan. Oleh karena itu, program OKOC yang kami dorong, kami adalah melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan. Kredit khusus untuk perempuan kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan mentoring. Saya yakin akan lahir ibu-ibu Wilda baru dari Bank Sampah Cyber, Ibu Tony yang baru, Ibu Winda dari Umi Clean. Lahir karena dengan program OKOC kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk UMKM kita yang berpihak. Ya. Ditahan dulu dari paslon 3. Paslon 2 dan paslon 3 harap saling menanggapi. Jadi yang dieksplorasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak lawan Anda menyampaikan jawaban. Jadi bukan dieksplorasi jawaban sendiri, tapi bagaimana tanggapannya atas jawaban yang diberikan oleh pihak lawan Anda. Untuk itu saya beri kesempatan kepada paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan paslon 3, waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Yang saya baca kemarin, untuk membuat OKOC Mart itu membutuhkan dana 200 juta rupiah. Bagaimana UMKM bisa mendapatkan dana 200 juta rupiah itu? Oleh karena itu, kami lebih memberikan kewenangan, memberikan dana kepada UMKM dengan bagi hasil. Kami tidak bisa menyediakan anggaran 200 juta untuk satu OKOC Mart. Tapi kami dorong pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan barang yang dengan harga murah sebagai distributor. Dan ini sudah dilakukan misalnya di RPtra dengan ada PKK Mart. Dengan cara seperti itu maka masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah. Terima kasih. Ya, baik. Saya beri kesempatan kepada paslon 3. Silakan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon 2. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Jarod. Berkat pertanyaan Pak Jarod yang mempertanyakan apakah kami bisa menghadirkan
kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kami meluncurkan program OKOC bulan Desember. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mendekati 12.000 peserta OKOC di seluruh Jakarta. Dan kami melihat untuk OKOC Mart, pertama Ibu Lilis, seorang penderita lupus. Ibu Lilis datang, "Pak, saya punya ide ini, berapa modalnya?" Modalnya sekitar 200 juta Pak, karena ini kontainer dan bisa dipindah-pindahkan di rumah. Saya bilang, "Begini Bu Lilis, saya nggak bisa janji banyak karena ini masih dalam taraf penjajakan, tapi saya coba lempar ke jejaring OKOC. Sekarang sudah ada 12.000. Kalau 200 juta itu kita bisa bagi, dari 200 aja yang ikut cuma 1 juta Pak. Alhamdulillah berkat Pak Jarod memprovokasi kita berhasil menghadirkan solusi untuk UMKM dan Ibu Hermawati insya Allah bisa mendapatkan modal." Waktunya habis Pak Sandi. Baik, hadirin para paslon dan juga penonton dimanapun Anda berada, masih ada 3 komunitas lagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para paslon, Cagup dan Cawagup DKI Jakarta tentang permasalahan yang mereka hadapi. Kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Hadirin penonton netizen, kita kembali dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Kini kita masuk segmen 3 dan masih kelanjutan segmen sebelumnya di mana komunitas akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para paslon. Dan peraturannya karena itu masih sama dan ini sesuai dengan tema besar kita dari masyarakat untuk Jakarta. Saya ingatkan kepada para penonton sekali lagi, pada saat salah satu jawaban, tanggapan, tolong ditahan, tepuk tangan maupun seruan-seruan. Tadi kita sudah berkomitmen, kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen, saya akan langsung tindak tegas. Tindak tegas karena ini adalah debat pamungkas. Saya ingin dengar suaranya dari pendukung paslon 2. Kita jaga komitmen? Pendukung paslon 3 siap jaga komitmen? Baik. Hadirin, kita langsung masuk kepada komunitas kedua, yaitu perwakilan dari masyarakat transportasi. Untuk itu saya minta berdiri, silahkan diambil dulu pertanyaannya dan disebutkan namanya. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daryono. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada 2 paslon yaitu terkait dengan transportasi di DKI. Mohon sabar, Musa buka dulu Pak. Ya, Pak Daryono menunjukkan bahwa memang itu sistemnya undian ya Pak ya. Pak, sekarang masih banyak warga yang penghasilan di bawah UMP. Jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan. Katanya ada yang merencanakan tarif Rp 5.000 untuk semua angkutan gabungan. Terus tarif Transjakarta 3.500. Sementara online banyak menawarkan bonus potongan. Apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah atau digratiskan sekalian Pak untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik naik angkutan umum? Monggo. Jadi Pak Daryono tadi kata-katanya adalah apakah mungkin digratiskan saja termasuk. Cukup jelas paslon 3? Silakan, waktunya adalah 1,5 menit.
Maturun Pak Daryono. Jadi ketika kita bicara tentang transportasi, lebih dari 30% biaya hidup seringkali dialokasikan untuk transportasi di Jakarta. Ini mahal. Karena itu kita akan mengintegrasikan dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan OKO Trip. OKO Trip. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin seluruh mode transportasi di Jakarta tersambungkan. Dari mikrobis, kemudian bis menengah, sampai BRT, kemudian LRT maupun MRT dalam satu sistem. Hari ini belum, hari ini masih jalan sendiri. Satu integrasi, dan integrasikan itu komponennya apa? Satu adalah biayanya terintegrasi, 5.000 semuanya, termasuk dari Kepulauan Seribu. Ketika mereka datang ke Jakarta, maka tiket yang dipakai untuk kapal langsung bisa dipakai untuk seluruhnya. Yang kedua adalah manajemennya dibuat terintegrasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kesejahteraan dari penyelenggara seperti bapak-bapak ini. Kesejahteraannya harus terjamin. Karena itu subsidi yang kita berikan bukan hanya untuk Transjakarta, tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di Jakarta. Kalau hari ini yang banyak menerima Transjakarta, dengan begitu maka biayanya murah, bisa kemana saja, nyaman, dan pemerintah menanggung ongkosnya. Terima kasih. Pak Anies cukup? Baik, kita langsung saja beri kesempatan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut. Apakah perlu dibacakan lagi? Tidak perlu, silakan. Terima kasih Pak Daryono, ini mewakili komunitas yang pakai transportasi. Nah itulah kenapa kami sejak 2 tahun yang lalu memaksa warga Jakarta menggunakan e-tiket. Misalnya dulu orang dari Manggarai mau ke Blok M, itu 4 kali naik bus. Nah dengan ada tiket kami mulai tahu orang ini naik di situ, makanya sekarang 1 kali naik bus. Sama juga sebetulnya ketika orang mau ke Blok M, ada beberapa rute yang sudah kami ubah juga. Jadi intinya memang di e-ticketing. Nah perlu saya sampaikan pada Pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan Pak sejak tahun yang lalu naik bus. Jadi kalau Bapak Ibu punya gaji UMP, tinggal lapor di Bank DKI penerimaan gajinya, maka otomatis Bank DKI memberikan gratis. Sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun, anak-anak semua sudah gratis. Ini bagian dari kami menopang supaya biaya hidup mereka transportnya murah. Hanya memang busnya perlu kami tambah. Rute kami sudah tambah 100 lebih rute yang langsung tujuan sampai kemana. Jadi ini yang penting, kenapa kita dorong dengan e-ticketing. Sekarang lansia malahan yang tidak mampu bisa kami jemput dengan Transjakarta Care. Kami punya 26 unit. Jadi orang kalau pakai kursi roda, pengen dijemput, nggak punya uang ke rumah sakit, tinggal telepon 1 hari sebelumnya, kami datang, kami jemput, kami urusin. Jadi sebenarnya kalau gratis itu sudah lakukan. Integrasi tentu harus integrasi. Kami sudah integrasi MRT, LRT juga. Ke depan pasti Ya, Pak Basuki cukup. Langsung kepada Paslon 3, harap menanggapi jawaban dari Paslon 2 atas pertanyaan tersebut. Silakan, waktunya adalah 1 menit. Ketika kita mengatakan akan mengintegrasikan, maka kita melihat mobilitas penduduk. Dan terakhir studi dilakukan itu tahun 2007, udah 10 tahun yang lalu. Konsekuensinya, cara kita mengatur rute hari ini tidak mencerminkan kebutuhan warga. Karena itu kita integrasikan dan rutenya disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di Jakarta. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita malah akan mengajak lebih jauh dari penyedia transportasi online untuk juga terlibat. Terutama di fase di mana kita membangun integrasi itu. Karena itu perlu proses, perlu waktu. Di fase itu integrasi dengan penyedia online akan kita lakukan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, kita akan memastikan proses ini tidak top down tapi bottom up. Teman-teman penyelenggara selama ini minim diajak, kami akan undang terlibat. Anda bantu rumuskan rutenya, prosesnya. Pak Anies cukup sampai di sana, dan kita langsung saja beri waktu kepada Paslon 2 menanggapi jawaban yang disampaikan Paslon 3, waktunya 1 menit. Silakan. Kadang-kadang saya juga heran juga, kami dianggap tidak bottom up. Sebetulnya ketika Anda menggunakan tiket, menempel waktu keluar, itulah bottom up yang kita lakukan. Kami tahu persis Anda sampai kemana. Misal dulu Kampung Rambutan ke Blok M, 3 kali naik bus.
Kenapa kami tahu banyak penumpang pengen Kampung Rambutan langsung Blok M? Karena dia tap. Jadi ini 1 juta lebih. Penumpang ini belasan juta, tentu butuh data. Makanya kami dengan pola seperti ini jadi data. Kami akan terus membuat rute-rute yang baik. Busnya kami kelas dunia semua. Bahkan bus kami yang baru-baru ini, showbreakernya pun bisa miring. Supaya yang pakai kursi roda itu bisa rata. Kalau enggak dia langsung meluncur. Dan lantainya pun nggak mungkin jatuh. Sekarang kita pun mengurangi 20% kapasitas kursi supaya bisa hadap ke depan. Sehingga perempuan mempunyai ruang yang nyaman di dalam bus. Busnya semua sangat standar. Kenapa lambat? Karena kami ingin produksi karoseri lokal. Itu aja masalah. Ya, Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk jawaban Paslon 2, Paslon 3 dan juga masyarakat transportasi. Baik, kini kita lanjut kepada komunitas yang ketiga. Adalah komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Jadi tadi saya sebut permukiman, ternyata ada yang secara spesifik yaitu rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Silakan perwakilannya mengambil pertanyaan untuk undian. Kemudian disebutkan namanya. Terima kasih buat Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soekarto, nama topnya Karto ya. Saya pengen bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur. Pak, kami ini warga Rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus menerus membebani kami biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama jawab adalah Paslon 2, pertanyaannya cukup jelas. Baik, waktunya adalah 1,5 menit. Terima kasih Pak Harto. Memang harus kita akui beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling itu berakibat seperti itu. Makanya sekarang kenapa kami memperlambat? Kami lebih baik pilih yang mutu yang baik. Kalau Bapak perhatikan rusun-rusun yang Bapak tinggal, kalau soal tidak bayar bagaimana? Memang rusun itu tidak bayar sebetulnya Bapak, Ibu. Rusun itu tidak bayar, ini hanya kontribusi. Kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan. Itu pun kami subsidi 80%. Nah yang tidak mampu bayar beberapa sudah kami bayarkan lewat basis juga lewat operasional saya sebetulnya. Tapi setelah kami teliti hanya 30% yang tidak mampu bayar. 70% itu tidak mau membayar. Nah ini yang sedang kita lagi bantu, termasuk kita akan bangun di Ciangir. Harus kita akui waktu kami memindahkan itu, ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu. Misal contoh, tadi bisa pinjam cabai, pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Nah sekarang untuk yang pindah baru, dia boleh sama-sama tinggal di satu lantai. Nah ini yang kami lakukan, termasuk tempat dagang. Kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar-pagar rusun seperti Jatinegara, supaya membangun kios-kios dagang. Nanti ke depan, semua rusun kami itu, kios dagang itu di tepi jalan. Sehingga mobil yang lewat bisa mampir. Inilah yang kami harus akui, ada kesalahan desain yang masa lalu, yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap Bapak Ibu bisa bersabar. Pak Basuki cukup, langsung saja saya beri kesempatan Paslon 3 waktunya 1,5 menit menjawab pertanyaan dari komunitas rumah susun tadi. Apakah perlu diulang pertanyaannya? Cukup, kita Cukup, silakan. Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun. Hamzah dari Bukit Duri yang pindah juga ke rumah susun menceritakan penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun. Karena itu kenapa konsep kita adalah menata kampung. Dan kita perhatikan, dalam memimpin, membawa hati. Gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan, membuat peraturan, bukan. Gubernur ini pemimpinnya rakyat. Rakyat itu saudaranya. Karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya. Bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja. Tidak bisa. Ini bukan statistik.
Ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu kenapa kami ingin hadir memimpinnya dengan hati. Karena problem yang seperti ini. Solusinya, kenapa kita buatkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit. Saya datang kampung Krukut, 4 km dari balai kota. Di sana padat sekali, sempit. Kamar mandi pun berbarengan di depan. Kita tata ulang. Lalu mereka diberikan akses pada apa? Pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, diberikan solusi di situ dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu dengan pembiayaan 0 rupiah DP-nya. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja Paslon 2 menanggapi jawaban yang diberikan oleh Paslon 3 tadi dalam waktu 1 menit. Silakan. Matur Subanun Pak Karto. Kami sudah ke Rusun Jatinegara. Memang ada beberapa yang komplain tentang persoalan yang disampaikan. Sekarang begini, mari kita bandingkan. Sekarang kondisi Kampung Pulau seperti apa, sudah indah. Mereka yang masuk Rusun Jatinegara itu mendapatkan banyak fasilitas. Mulai KJP, KJS, permodalan, bis Transjakarta gratis, ada feeder bus ya. Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kami mohon dengan sangat, kami tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada yang komplain. Dengan permohonan maaf, kami akan berusaha memperbaiki kalau ada yang bocor-bocor. Meskipun itu dulu yang membangun adalah PUPera, tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor. Dan itu rusunnya adalah 30 meter persegi yang cukup layak untuk warga kita, saudara kita yang ada di Kampung Pulau. Terima kasih. Ya, langsung saja Paslon 3 menanggapi apa yang disampaikan oleh Paslon 2, waktunya 1 menit. Jadi dibutuhkan warga di sini sebenarnya solusinya. Karena itu kenapa kita melihat persoalan ini, kita bayangkan seseorang tinggal di Jakarta sebutlah 40-50 tahun sejak kedatangannya. Ada periode di mana mereka menggunakan rumah susun seperti yang Anda sudah miliki sekarang, rumah susun. Di tempat itu kami akan pastikan yang sudah tinggal di sana penyelenggaraannya baik, manajemennya baik, dan itu artinya ada transparansi, siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab bila ada masalah, dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitoring yang baik. Tetapi itu tidak cukup. Ke depan, lewat program OKOC ada peningkatan kesejahteraan. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting, dari situ pindah naik kelas untuk memiliki rumah sendiri, baik rumah tapak ataupun rumah susun, tetapi memiliki rumah. Dan ini yang kita siapkan. Solusinya adalah manajemen lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan punya rumah sendiri. Ya, Pak Anies, kita cukup sampai di sana dan kita beri tepuk tangan untuk jawaban Paslon 2, Paslon 3, dan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Baiklah, hadirin para paslon, kita masuk kepada komunitas keempat, yaitu komunitas nelayan. Silakan perwakilannya untuk maju mengambil undian pertanyaan, disebutkan siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Iwan dari nelayan. Pak, kami nelayan sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau Saya tidak? boleh bantu ya Pak? Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul itu yang mau disampaikan? Ya. Ya, lanjut Pak. Jika iya, apakah kebijakan pemerintah DKI itu masa depan kehidupan kami? Saya merasakan hal ini karena merasa program lain kayaknya reklamasi lebih diperhentikan, sementara kehidupan kami nelayan diabaikan. Ya, baik. Apakah kedua gubernur akan memperbaiki kehidupan nelayan dan akan mensejahterakan nelayan, dan apakah mau menghentikan reklamasi atau kesejahteraan nelayan? Tolong diperhatikan itu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Saya akan ulang pertanyaannya supaya lebih jelas.
Intinya adalah mereka mempertanyakan sudah turun-temurun, tapi sebenarnya mereka diakui atau tidak. Jika iya, apa kebijakan pemerintah DKI untuk masa depan kehidupan mereka? Mereka merasa bahwa program lain seperti reklamasi lebih diperhatikan, sementara kehidupan mereka diabaikan. Baik, saya beri waktu 1,5 menit, dijawab terlebih dahulu oleh paslon 3. Silakan. Ada 12.000 nelayan sekurang-kurangnya di Jakarta. Sayangnya dalam Jakarta dalam angka statistik itu tidak ada profesi nelayan di situ. Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini. Banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi. Dan yang ketiga, terkait dengan para nelayan, kita akan memastikan program peningkatan kewirausahaan untuk nelayan dilakukan secara intensif. Kita akan latih, kita akan berikan modal termasuk fasilitas perkapalan sehingga para nelayan di Jakarta bisa merasakan manfaat mencari pencaharian di Teluk Jakarta, di sekitar Kepulauan Seribu. Ini yang sekarang terlewatkan. Kalau kita masuk di Kepulauan Seribu saja, pelatihan, pendidikan untuk para nelayan dan keluarga nelayan amat minim. Di sana kita akan kembangkan SMK untuk perikanan, dan para nelayan dilatih sehingga bisa lebih produktif dalam mereka melaksanakan. Waktunya habis. Saya beri kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas nelayan. Saya sudah bacakan, apakah kemudian perlu diulang? Namanya Pak Waden. Namanya silakan Pak. Pak Triman. Pak Triman. Iwan. Pak Iman. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Iman. Saya mau tunjukkan ini adalah nelayan Muara Angke. Rancangannya kami tidak pernah punya niat mengusir nelayan. Ini tematik. Bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya. Ini adalah Muara Baru. Pantai Mutiara mengajukan izin memperluas untuk perumahan mewah. Saya tolak. Kami tolak. Kami memperluas justru di sini dapat tanah 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan, termasuk pengolahan ikan seperti ini jam-jaman. Tapi ini akan dimiliki oleh nelayan. Lalu kita bisa lihat, kita harus menyelesaikan banyak tanggul. Jakarta ini 1,5 meter di bawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8 meter tanggul. Nah, tanggulnya sedang dikerjakan. Ini adalah tanggul yang kita kerjakan dari Cilincing menuju Tanjung Priok. Ketika tanggul ini jadi, maka ini semua ada tambatan untuk perahu. Dan bagaimana untuk perumahannya? Perumahannya akan kami taruh di tepinya, di tepi tanggul. Semua nelayan akan tinggal di tepi tanggul, perahunya di sini. Bahkan kami mulai memikirkan untuk Muara Angke. Kita sedang akan membangun restoran apung. Supaya ibu-ibu nelayan juga bisa melakukan ini. Restoran yang lama akan kita bongkar. Jadi sebetulnya lapangan bola Angke, desain pengembangan terpadu Muara Angke sudah jadi semua. Ini hubungan apa dengan pulau reklamasi? Reklamasi itu nelayan pun berhak tinggal di sana karena 50% tanah itu punya DKI. Ya, dan kita waktunya habis. Saya minta kepada paslon 3 sekali lagi. Saya ingatkan kepada para paslon, bukan eksplorasi jawaban tetapi menanggapi jawaban dari pasangan calon lawannya. Silahkan, waktunya 1 menit. Pak Iwan, jawaban saya nggak muter-muter. Bapak adalah bagian dari kami. Bapak akan diperhatikan, Bapak akan diberikan solusi untuk Bapak bisa naik kelas. Banyak sekali nelayan-nelayan yang kami temui sekarang mengalami kesulitan. Kami memiliki program yang jelas berpihak kepada nelayan. Kami menolak reklamasi dan menghentikan reklamasi yang ada sekarang karena tidak terbuka dan tidak berkeadilan untuk para nelayan. Kami sudah katakan itu dari putaran pertama dan kami akan konsisten menyatakan bahwa kami berpihak kepada 24.000 lebih nelayan yang ada di pesisir Jakarta. Kami ingin tingkatkan. Saya pernah invest di perusahaan pengolahan ikan. Saya ingin bekerja sama
dengan para nelayan agar para nelayan bisa melaut dan tangkapannya bisa lebih baik. Ibu Susi punya program yang baik dan kami akan memiliki kolaborasi dengan Ibu Susi untuk meningkatkan harkat martabat para nelayan. Ya, langsung saja Paslon 2. Paslon 2, kita tahan pendukung Paslon 3. Baik Paslon 2, silakan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Paslon 3, waktunya 1 menit. Pak Iwan dan seluruh komunitas nelayan, saya terima kasih. Pak Iwan dan semuanya adalah bagian dari kita, betul. Karena bagian dari kita, maka tidak layak nelayan hidup dengan rumah-rumah seperti itu. Kami sudah ke sana. Dan kemudian saya sampaikan konsepnya untuk penataan rumah-rumah tersebut, termasuk juga dengan membangun TPI yang memadai. Kita ingin nelayan kita itu betul-betul berdaya, bermartabat, dan anak-anaknya cerdas. Kita ingat betul bahwa anak-anak nelayan diberikan otak yang cerdas karena setiap hari makan ikan. Mereka berhak kehidupan yang lebih baik. Dan jangan sampai meskipun tidak ada banjir, selalu mereka kebanjiran. Karena apa? Karena tanggulnya bocor. Kami ke Kamal Muara, kami ke Muara Angke, kami berdiskusi dengan rekan-rekan nelayan. Dan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Nelayan berhak untuk hidup lebih baik di Teluk Jakarta. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ini adalah segmen yang mengakhiri pertanyaan langsung dari publik. Untuk komunitas nelayan kita beri tepuk tangan juga. Baiklah penonton, paslon, hadirin, kita akan masuk kepada segmen berikutnya yang dipastikan akan lebih seru karena kita punya perdebatan antara calon wakil gubernur dan calon gubernur DKI Jakarta. Kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.